Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita membahas kelas 4 tema 1 indahnya kebersamaan, subtema 2 kebersamaan dalam keberagaman, pembelajaran 2. Kita sudah banyak belajar tentang indahnya keberagaman budaya Indonesia. Bagaimana cara menjalin kebersamaan dalam keberagaman tersebut? Mari kita gali lebih jauh. Bacalah teks berikut. Tong sampah gotong royong. Ada yang berbeda setelah senam pagi pada hari Minggu ini. Warga berkumpul dengan berbagai peralatan dan perlengkapan di lapangan kampung. Beberapa drum kosong, bila-bila bambu, karung plastik bekas, dan ember bekas tersusun di pojok kiri lapangan. Di pojok lain terlihat tumpukan kaleng cat, kuas, wadah cat, dan beberapa peralatan lain. Apa yang akan dikerjakan oleh warga hari ini? Pagi hari, Pak Made dan keluarganya harus melakukan ibadah pagi terlebih dahulu di pura. Sementara itu, warga bekerja sejak pagi bergotong royong menyiapkan tempat sampah baru. Udin, Siti, dan Edo membantu Pak Ismail dan beberapa warga lain menganyam bila-bila bambu menjadi keranjang sampah. Keranjang ini akan menjadi tempat sampah kebun seperti daun-daun kering, batang, dan buah yang berjatuhan di bawah pohon. Lani memilih untuk membantu warga yang memoleskan cat dasar putih pada ember dan drum bekas. Ada juga warga yang menambal lubang-lubang di karung-karung plastik bekas agar nantinya bisa dipakai kembali menjadi tempat sampah kering. Kira-kira pukul 10, Pak Made, Dayu, dan keluarganya sudah kembali dari kegiatan ibadah. Tong-tong sampah baru siap dihias. Pak Made, Ibu Made, dan Dayu berkeliling membuat pola hiasan di tempat sampah baru. Lani turut membantu Dayu. Setelahnya, warga bergotong royong mengecat dan memperindah hiasan tempat sampah. Sebelum matahari meninggi, sudah ada 12 tempat sampah baru yang dihasilkan warga secara bergotong royong. Drum bekas, ember bekas, karung plastik, keranjang anyam sudah berubah menjadi tempat sampah yang cantik. Nah, sekarang halaman 88. Berdasarkan teks yang kamu baca, isilah grafik berikut. Yang pertama, keberagaman itu ada agama, budaya, suku bangsa. Kemudian untuk kerjasama ada saling membantu, bahu-membahu, dan saling mendukung. Selanjutnya untuk manfaat kerjasama itu ada pekerjaan cepat selesai, kemudian kerukunan warga tetap terjalin, dan memperkuat persatuan dan kesatuan. Kemudian untuk halaman 89, setelah kamu mengisi grafik di atas, diskusikan pertanyaan berikut dengan temanmu. Yang nomor 1, apa itu kerjasama? Kerjasama merupakan usaha yang dilakukan oleh beberapa orang untuk mencapai tujuan. Kemudian yang nomor 2, apa manfaat kerjasama? Manfaatnya yaitu pekerjaan cepat selesai, kemudian kerukunan warga tetap terjalin, dan memperkuat persatuan dan kesatuan. Kemudian silakan buka halaman 91. Keberagaman budaya Indonesia juga terlihat dalam rumah adat. Rumah adat mencerminkan ciri khas suatu tempat. Mari amati rumah adat berikut. Temukan sudut lancip, tumpul, dan siku-siku pada kedua rumah adat tadi dengan cara melingkari dan memberi nama tiap sudutnya. Di situ kita sudah lihat ya, yang rumah adat pertama itu ada sudut tumpul dan sudut siku-siku. Kemudian yang rumah adat kedua itu ada sudut siku-siku dan sudut lancip. Maka dua sinar garis yang memiliki titik pangkal yang sama akan membentuk suatu sudut. Titik pangkal yang sama itu disebut titik sudut, sedangkan dua sinar garis disebut kaki sudut.
Halaman 92 itu ada jenis-jenis sudut. Yang pertama, sudut siku-siku. Suatu sudut disebut sudut siku-siku jika kaki-kaki sudutnya tegak lurus, yaitu ukurannya adalah 90 derajat. Jadi kalau sudut siku-siku itu bentuknya L ya, seperti terlihat pada gambar. Yang nomor 2, sudut lancip. Suatu sudut disebut sudut lancip jika ukuran sudutnya lebih kecil dari sudut siku-siku, yaitu antara 0 dan 90 derajat. Berarti sudut lancip itu lebih besar daripada 0 dan lebih kecil daripada 90 derajat. Bisa dilihat contoh-contoh sudut lancip itu ada 7 derajat, 18 derajat, 33 derajat, 45 derajat, 70 derajat, belum sampai pada 90 derajat ya. Nomor 3, sudut tumpul. Suatu sudut disebut sudut tumpul jika ukuran sudutnya lebih besar dari sudut siku-siku, yaitu antara 90 dan 180 derajat. Sudut tumpul lebih besar daripada 90 dan lebih kecil daripada 180 derajat. Selanjutnya, menggunakan busur. Alat yang digunakan untuk mengukur sudut secara baku adalah busur. Sudut dilambangkan dengan suatu sudut adalah derajat. Untuk mengukur sudut secara lebih akurat, mulai sekarang kamu dapat menggunakan busur derajat seperti gambar berikut. Halaman 93, di situ ada busur derajat yang dibagi menjadi 4. Yang pertama itu sudut AOB besarnya 45 derajat. Kemudian besar sudut BOC itu 45 derajat. Besar sudut COD itu 45 derajat. Besar sudut DOE adalah 45 derajat. Kemudian halaman 94, lihatlah benda-benda di sekitarmu, lalu isi kolom berikut. Bisa dilihat ya. Halaman 95, temukan 3 benda yang memiliki sudut yang sama. Gambarlah sudutnya. Dari bagian di atas terdapat 3 pertanyaan. Nomor 1, apakah kamu menemukan benda yang besar sudutnya sama? Iya, jawabannya ya. Kemudian apakah gambar sudutnya sama? Iya, gambar sudutnya sama. Nomor 3, apa yang akan kamu simpulkan? Kesimpulannya yaitu pintu lemari, buku, dan keramik lantai merupakan benda yang mempunyai sudut 90 derajat atau sudut siku-siku. Halaman 96. Apakah besar sudut gambar berikut sama besar? Jawabannya berbeda ya. Sudut A lebih besar daripada sudut B. Mana yang sudutnya lebih besar? Jelaskan. Sudut B lebih besar daripada sudut A. Apa yang mempengaruhi besar sudut? Jawabannya, yang mempengaruhi besar sudut adalah jarak antar kaki-kaki sudut. Jika jaraknya besar, nilai sudutnya juga semakin besar. Begitu pula sebaliknya, jika jaraknya kecil, nilai sudutnya juga semakin kecil. Halaman 97. Kamu sudah berlatih gerak dasar tari bungung jumbo. Sekarang kamu akan berlatih menarikan dengan menggunakan formasi. Kamu akan dibagi dalam kelompok, satu kelompok 8 siswa. Di situ ada 4 gerakan ya, silahkan diamati. Demikian pembelajaran kali ini, semoga bermanfaat ya. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.